Salam inspirasi Sobat Muda, dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Lilin Kecil, yaitu program Perjalananku Menjadi Katolik. Episode kita kali ini kita sudah kedatangan Kak Gracia Kelana. Halo Kak. Hai Kak Putra. Hai Sobat Muda, dimanapun Anda berada. Kenalin, saya Gracias dari Paroki Bunda Teresa Kalkuta, Gria Paniki Indah. Ya, gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan ya Kak. Putra, gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, baik juga. Ya, dan kita tetap semangat muda. Yeay. Di tengah pandemi. Dan Sobat Lilin Kecil, pada hari ini kita akan mengenal lebih dekat perjalanan Kak Gracia menjadi seorang Katolik. Kak Gracia, bisa diceritakan bagaimana sih perjalanan Kak Gracia sampai akhirnya terpanggil lalu dibaptis menjadi Katolik? Oke, sebelumnya saya perkenalan singkat bahwa saya Gracia Kelana, biasa dipanggil Gracias. Saat ini berprofesi sebagai seorang pelayan tenaga pendidik di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Katolik de La Salle Manado. Nah, kalau berbicara panggilan, awalnya itu saya menemukan panggilan itu justru di Universitas Katolik ini, Katolik de La Salle Manado, di mana awalnya itu dari pembimbingan skripsi. Ketua komisi pembimbing saya pada saat itu, dan secara hormat di live ini saya mau mengucapkan Sir Wempi Ugoy PhD, banyak terima kasih Sir telah menjadi Santo Yohanes Pembaptis dalam perjalanan panggilan saya. Beliau adalah ketua komisi pembimbing yang membuat saya itu mengawali pembimbingan skripsi dengan satu tugas, yaitu silakan Anda berkunjung ke pastoral service. Jadi kalau di Unika de La Salle itu ada pastoral service, di mana kampus ini memiliki pastor sendiri yang berkarya pastoral kepada para mahasiswa, seperti itu. Tapi pada saat itu ketika saya berkunjung ke pastoral service, saya tidak berbincang dengan chaplainnya atau pastornya, tapi dengan salah satu dosen juga yang pada akhirnya menjadi sahabat sharing, sahabat perjalanan menemukan panggilan. Cuma Kak Putra gini, kalau misalnya saya bisa sharing ke belakang lagi, sebenarnya kalau misalnya hidup saya dengan gereja Katolik, ajaran gereja Katolik itu tidak jauh ya, karena sejak di bangku TK sampai S1 saya itu bersekolah di institusi pendidikan Katolik. Jadi memang familiar dan dekat sebenarnya. Tapi untuk bilang bahwa tertarik pengen jadi Katolik ada, tapi pada saat itu kan namanya juga masih anak-anak ya, banyak teman juga yang memang Katolik, jadi ikut-ikutan gitu. Tapi ketika di semester 7 menjelang akhir perkuliahan, sementara menyusun skripsi, itulah sebenarnya pintunya dibuka gitu. Makanya saya memanggil Sir ini sebagai Santo Yohanes Pembaptis saya gitu. Dia yang berseru-seru di padang gurunnya saya untuk bilang, yuk pulang gitu. Mari gitu. Dan sebenarnya kenapa seperti itu juga berangkat dari pengalaman pribadi ketika pada saat itu, jujur, saya itu tidak percaya dengan namanya berdoa. Useless gitu loh, sia-sia. Karena ketika saya berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan malah memberikan yang sebaliknya. Seperti itu. Jadi pada saat itu saya merasa bahwa untuk apa berdoa gitu kan, kayak buang-buang waktu, Tuhan nggak dengerin gitu. Sampai pada akhirnya perjalanan iman ini yang mempertemukan saya dengan Tuhannya, seperti itu. Itu menurut saya bahwa pengalaman iman seseorang itu beda-beda. Dan itu sangat-sangat up close and personal gitu kan. Jadi selama kurang lebih ada 3 tahun, Kak Putra, saya itu mengikuti Ekaristi setiap hari Minggu. Tanpa bolong ya, selama 3 tahun. Di Paroki Santo Ignatius, pada saat itu masih di gereja lama, sebelah SD Don Bosco. Nah, pada saat itu, pada akhirnya pastor paroki yang menjabat di situ adalah Pastor Glenn Woy. Father, terima kasih banyak. Nah, Father Glenn yang memanggil saya, kemudian nanya, ini kenapa ya selalu ikut misa tapi tidak komuni. Kemudian saya bilang, Father, ya tidak mungkin karena saya bukan Katolik gitu. Kemudian dia bilang, tapi kan sering dan selalu hadir di tempat yang sama, tapi ketika komuni nggak pernah. Kemudian ditanya, apakah mau nggak dibaptis seperti itu? Dan pada saat itu ya saya bilang, saya mau gitu, saya mau, tetapi boleh nggak kalau saya mengikuti tahun katekumenat ya, sepanjang 1 tahun.
Kemudian dia bilang 3 tahun udah ikut ngapain setahun lagi gitu, bisa langsung dibaptis. Tapi saya bilang, Father, ini akan menjadi satu lompatan besar dalam hidup saya, sehingga saya pengen betul-betul mendalami sebaik-baiknya sebelum memutuskan untuk apakah ini betul hanya ini adalah panggilan iman atau hanya euforia seperti itu. Karena seperti ini Kak Putra, mungkin akan bertanya kenapa sih 3 tahun ikut misa ya? Karena hanya di dalam Ekaristi saya bisa menghilangkan satu suara yang setiap hari saya dengarkan. Suara itu adalah suara laki-laki, lemah lembut banget, tapi agak mengganggu ya kalau setiap saat dimanapun berada, itu ada suara yang seperti ini. Pulang yuk, seperti itu. Kata-katanya seperti itu gitu kan. Dan suara itu hanya akan diam ketika kita ikut Ekaristi. Nah, itu yang kayak awal-awalnya cuma kebetulan mungkin ya. Tapi 3 tahun bukanlah sebuah kebetulan seperti itu. Pada akhirnya setelah setahun katekumenat, dan pada tahun katekumenat itu saya dibimbing oleh Father Boni bin Ola yang adalah chaplain pada saat itu. Father Boni, thank you so much juga sudah menjadi sahabat seperjalanan, pembimbing spiritual yang luar biasa bagi saya. Dan akhirnya setelah setahun, di tanggal 16 Desember 2012, saya dibaptis menjadi Katolik. Dan pada Natal 25 Desember di tahun yang sama, saya menerimakan komuni yang pertama. Seperti itu. Kemudian menunggu kurang lebih 4 tahun, di tanggal 22 Agustus 2018, saya menerimakan satu lagi sakramen inisiasi, yaitu Krisma. Sehingga lengkap sudah sakramen inisiasi ini dan officially umat Gereja Katolik. Keren, puji Tuhan ya Kak. Dan pasti sobat keliling kecil pengen nanya nih ke Kak Gracia, apa sih perubahan Kak yang dirasakan setelah menjadi seorang Katolik? Mungkin sebelumnya banyak tantangan, mungkin banyak juga pergumulan, tapi setelah menjadi Katolik rasanya tuh banyak dapat solusi atau misalnya dapat lebih adem dan lain sebagainya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya dibilang berubah apanya, sebelum saya pun menjadi seorang Katolik, saya adalah seorang Buddhis ya, Tridharma. Dan pada saat menjadi seorang Buddhis pun saya dipercayakan juga menjadi guru sekolah minggu, pendamping orang muda, seperti itu. Dan out of nowhere akhirnya memilih untuk mengimani Kristus gitu kan. Dan sebuah lompatan besar tetapi sangat membahagiakan adalah ketika saat saya izin ke orang tua ya. Papa saya kan adalah seorang pengurus di tempat ibadahnya juga gitu ya. Dan itu adalah sebuah shocking news dong. Anak saya gitu mau berpindah keyakinan, ada apa seperti itu. Tapi dia dengan luar biasanya ngomong seperti ini, Put. Ini yang tidak bakalan pernah saya lupakan, bahwa dia bilang ketika masih kecil anak-anak itu wajib mengikuti iman kepercayaan orang tuanya untuk dibina seperti itu. Tapi ketika dewasa Anda mau memilih seperti ini, it's okay. Tapi pesan Papa cuma satu. Ini sekali seumur hidup. Apapun yang terjadi, Anda tidak bisa pindah ke lain kepercayaan atau iman yang lain seperti apapun. Dan itu pernyataan seorang yang luar biasa menurut saya ya, bahwa dia bilang dia ini seorang Buddha yang taat, Buddhis yang taat gitu ya. Kemudian bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu, menurut saya itu sebuah blessing gitu, punya orang tua se-independen ini gitu. Dan dari situ saya mengimani bahwa setelah menjadi Katolik, saya dititipin pesan seperti itu. Jadi setiap hari tuh menjalani gitu Kak Putra, menjalani hidup ini dengan penuh, bukan pasrah ya, tapi berserah pada Tuhan pengen ajarin apa saya hari ini gitu. Kalau ditanya lebih mudah, oh tidak, teman-teman, tidak menjadi lebih mudah, tetapi lebih enak untuk dijalani seperti itu. Karena setelah dibaptis pun, puji Tuhan, mungkin Tuhan mengerti bahwa sebagai orang muda yang baru masuk gereja Katolik, otomatis ketika saya baptis saya sudah usia 25 ya kalau tidak salah, 25. Nah, pada saat itu otomatis saya tidak pernah mengikuti satupun kegiatan orang muda gitu kan. Dan tiba-tiba saya diajak gitu untuk berpartisipasi. Panggilannya cuma seperti ini, Gras, mau nggak melayani orang muda di luar kampus gitu. Dan saya pada saat itu bilang ke waktu itu Father Andre Rumayar selaku Ketua Komisi Kepemudaan pada saat itu, dia bilang,
kalau mau datang ya Sabtu ini gitu. Ya saya datang dong. Ternyata itu adalah rapat perdana teman-teman untuk seluruh panitia Indonesian Youth Day yang kedua di tahun 2016 yang diadakan di Manado pada saat itu. Dan itu saya tuh kayak kaget gitu kan. Hah? Ini kok banyak banget gitu kan, itu mau ngapain gitu. Dan disitulah dimulai perjalanan saya mendampingi banyak sekali orang muda Katolik, terutama di Keuskupan Manado, sejak 2016 sampai hari ini. Sampai hari ini pun masih puji Tuhan dipercayakan untuk menjadi sekretaris di Komisi Kepemudaan Keuskupan Manado, seperti itu. Dan kalau bisa dibilang dari perjalanan ini Kak Putra, saya bisa mengalami, oh ternyata begini berdinamika dengan orang muda. Ini loh rasanya pertemuan berkala gitu kan. Terakhir yang saya ikut kalau tidak salah di tahun 2019, di mana teman-teman yang lain, teman-teman komisi tuh jujur itu menertawakan gitu kan. Karena kayak kalau bahasa Manadonya itu mangkage. Oh my God, it was so like, oh vokal grup tuh begini gitu kan. Tari jajar tuh yang begini gitu. Kayak yang, mereka tuh yang nggak pernah ikut ya Kak? Emang nggak pernah sih. Tapi besar sekali peran Tuhan itu bahwa ini loh Grace yang Anda bisa terima gitu. Kalau Anda menyerahkan segala sesuatunya ke saya gitu. Pada saat itu ngana mau gitu kita panggil, ngana mau ya udah ambil kita gitu. Whatever you want. Seperti itu. Dan ini adalah sebuah keputusan besar tetapi sangat-sangat membahagiakan bagi saya gitu. Tapi teman-teman sekali lagi ya, saya mau mengingatkan bahwa berjalan bersama Tuhan tuh dia tidak pernah menjanjikan hal yang mudah. Tapi dia menjanjikan bahwa dia akan beserta kita bersama terus sampai akhir perjalanan itu. So teman-teman ketika kita misalnya mendapat cobaan ya Kak Putra itu biasa kan. Tapi bagi orang lain mungkin dengan kualitas mental tersendiri tuh merasa ya lu biasa, gue kagak gitu kan. Percayalah bahwa segala masalah, cobaan itu menurut saya secara pribadi adalah sebuah panggilan personal dari Tuhan untuk menyayangi kita pada saat itu secara personal gitu loh. Seperti itu loh Kak Putra. Jadi saya melihat bahwa persoalan yang muncul, mungkin hambatan yang muncul di dalam hidup saya itu menjadi sebuah berkat tersendiri gitu. Dalam artian seperti ini. Saya tahu saya tidak mampu, tetapi saya tahu saya harus kembali ke siapa gitu. Kembali kepada Tuhan gitu. Kita berdialog, kita ngobrol kayak seperti ini ya. Jujur, kalau saya awalnya tidak mau berdoa, saya tidak percaya kepada doa. Hari ini Kak Putra, doa itu menjadi sebuah bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Seperti itu. Dan obrolan saya bagaimana relasi saya dengan Tuhan seperti saat ini gitu. Kita bisa temenan, ceritanya seperti ini gitu. Bahkan untuk keputusan-keputusan sepele, saya tuh biasanya bilang, sebentar ya, saya tanya Tuhan dulu gitu. Dia bisa ngasih atau enggak gitu kan. Contoh misalnya mau beli handphone, guys beli handphone loh. Itu kan keputusan personal aja. Betul. Tapi kalau saya terus terang teman-teman sampai seperti itu. Saya nanya dulu, Tuhan boleh nggak? Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada persoalan, merasa bahwa aduh kok berat sekali gitu kan. Yakin dan percaya. Cuman anak kesayangannya Tuhan yang diberikan cobaan yang begitu besar. Cuman anak-anak yang dia tahu, orang-orang yang mampu melewatinya. Dia akan ngasih cobaan lebih besar. Karena saya selalu percaya ada satu ayat di Alkitab yang menulis bahwa siapa yang setia pada perkara kecil, dia akan diberikan perkara besar. Dan siapa yang mencari Tuhan, kemudian mencari segala kebenarannya, Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya. Itu yang saya pegang seperti itu. Jadi mungkin banyak orang bilang, kayaknya masa hidup lu enak-enak aja gitu kan, kayak gak ada masalah. Ya siapa bilang guys, enggak gitu kan. Tetapi berjalan bersama Tuhan, memberikan kesempatan Tuhan itu selalu hadir ya. Itu lebih meringankan sebenarnya. Tidak serta-merta menyelesaikan persoalan, tapi meringankan dan membahagiakan. Seperti itu sih Kak Putra. Wow, luar biasa. Kak Gracia, jadi ada juga beberapa teman saya yang mengatakan bahwa justru mereka yang menjadi Katolik saat dewasa itu, mereka itu begitu militan, tangguh, dan luar biasa seperti yang teman-teman sudah dengar tadi. Kak Gracia sekarang puji Tuhan
menjadi sekretaris Komisi Kepemudaan Keuskupan Manado. Dan itu sungguh luar biasa loh teman-teman. Banyak orang muda Katolik Kak, yang dari kecil Katolik tapi nggak bangga gitu sama imannya. Ada yang nggak aktif menggereja. Contoh juga mama saya dulunya seorang Protestan Pentakosta, masuk Katolik ikut papa saya, malah lebih Katolik itu mama saya gitu daripada papa saya. Beliau aktif bahkan jadi ketua WKRI dan lain sebagainya. Nah, ini Kak, ini udah masuk pada bagian pesan nih dari Kak Gracia buat umat, dan terlebih khusus nih bagi orang-orang muda Katolik yang Katolik dari kecil, dari bayi, tapi ya udah misa aja gitu, nggak mendalami iman, nggak aktif pelayanan, bahkan nggak bangga sama imannya. Dan juga pesan Kak Gracia bagi teman-teman yang saat ini sedang berjuang untuk mengikuti panggilannya menjadi Katolik dan sedang belajar menjadi Katolik. Silakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Kak Putra. Memberikan pesan sebenarnya agak gimana gitu ya, tapi bagi saya moga-moga sharing saya saat ini bisa meneguhkan teman-teman semua. Mungkin di luar sana ada yang sedang galau dengan persoalannya, mungkin studi, finansial, relasi, apapun itu. Teman-teman percaya bahwa yang pertama, Tuhan itu selalu ada sama kita. Yang lelah meminta itu hanya kita. Tuhan tidak pernah lelah memberi gitu. Yang kedua adalah mari kita membangun relasi personal dengan Tuhan. Mungkin kalau saya bisa memberikan tips, ada satu ya kayak Yuket 2 hari lalu ya kalau tidak salah, betul. Itu bilang yuk berdoa Angelus. Teman-teman, itu saya kasih tips deh. Tips saya untuk belajar membangun relasi itu adalah dengan belajar berlatih untuk berdoa Angelus 3 kali sehari. Dan akhirnya mulai ditambahkan dengan koronta kerahiman, selanjutnya belajar untuk taat atau disiplin rosario, bahkan saya minta diajarin untuk menggunakan brevir. Step by step seperti itu. Pada akhirnya terbangun gitu sebuah relasi yang baik. Tetapi tetap saja ada yang namanya masa padang gurun gitu ya, merasa berdoa tidak berarti, tidak terasa penyertaan Tuhan seperti itu. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau dari saya itu ketika merasa seperti itu, teman-teman jangan berhenti berdoa. Itu saat paling luar biasa Tuhan ngajak kita untuk berdoa gitu. Kemudian bagi teman-teman muda, teman-teman di era sekarang tuh sebenarnya masalah terbesar adalah masalah kita berkompetisi dengan diri kita sendiri. Itu sebenarnya bukan stereotip yang disampaikan oleh dunia digital gitu ya, bahwa cantik standarnya A, ganteng standarnya B gitu kan, sukses, kaya dan seterusnya. Bukan seperti itu teman-teman. Tetapi apakah saya sudah bisa menerima gitu kan segala kekurangan, kelebihan saya sebagai seorang yang spesial. Seperti itu. Saya percaya bahwa setiap orang itu spesial. Setiap orang itu karena dia spesial dengan talentanya, berarti persoalannya beda-beda gitu loh. Nah, karena Tuhan kan menulis nama kita masing-masing, memanggil nama kita sendiri-sendiri gitu ya secara khusus. Jadi teman-teman, kenapa kita tidak mengkhususkan Tuhan gitu loh. Seperti itu. Dan kalau tadi sempat saya bilang bahwa saya tidak percaya dengan doa, sebenarnya Kak Putra pada akhirnya saya menemukan jawabannya. Ternyata doa saya yang egois Kak Putra. Bahwa ketika saya berdoa meminta kepada Tuhan, Tuhan saya pengen seperti ini, ternyata permintaan saya itu seperti memerintah Tuhan gitu untuk mengabulkan, makanya tidak terkabul guys. Itu sebenarnya alasannya kenapa akhirnya lelah kan seperti itu. Dan kalau sekarang saya lebih memilih untuk ya udah Tuhan kita pengen nyampein gitu kan, tapi sekali lagi pada akhirnya biarlah kehendak-Mu bukan kehendak-Ku gitu. Karena sama saja seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia bilang sekiranya cawan ini bisa berlalu, tapi bukan kehendak-Ku, tapi kehendak-Mu, seperti itu. Dan pesan saya kalau bagi orang muda, apapun persoalannya, kita selalu punya Tuhan yang lebih besar dari persoalan. Seperti itu. Sertakan Tuhan dan biarlah Tuhan juga berkarya gitu bersama kita. Kemudian ini penting juga bagi semua orang yang menonton saat ini, terutama kepada orang tua, wali baptis, Bapak Ibu, ini anak-anak imannya adalah tanggung jawab Bapak Ibu dan kita semua umat beriman Katolik gitu ya. Apa kalau misalnya bilang bahwa sudah lahir dari Katolik kemudian tidak bangga menjadi seorang Katolik, menurut saya itu sebuah tanggung jawab besar dari pihak orang tua, pihak wali baptis, kemudian seluruh personel gereja gitu untuk mari membantu anak-anak ini
persoalan banyak orang muda itu adalah persoalan tidak didengarkan, merasa tidak dihargai. Dan kalau saya bisa bilang Bapak Ibu, kalau misalnya bisa meluangkan waktu, sebisa mungkin setiap hari punya waktu berdoa bersama keluarga. Karena di situ akan terbangun rasa suka, rasa cinta gitu akan Tuhan, akan Santo Santa, akan terutama seperti Bunda Maria dan seterusnya. Itu yang pertama, karena mereka mencontoh dari orang tuanya bahwa keluarga yang berdoa adalah keluarga yang akan lestari. Betul. Seperti itu. Dan yang kalau buat teman-teman yang sedang belajar teman-teman Anda sedang memutuskan sebuah keputusan besar yang akan memberikan Anda kebahagiaan yang luar biasa. Saya percaya itu tidak mudah dan penuh dengan tantangan, cibiran, bahkan julitan dari netizen yang maha besar dan maha kuasa ini kalau di Indonesia. Tetapi sebenarnya kembali lagi mari kita lihat tantangan-tantangan itu sebagai sebuah masa pembekalan bagi kita. Karena setelah jadi Katolik juga Kak Putra cibirannya lebih banyak gitu kan ya, bener ya? Dia kok setelah Katolik begini ya? Dia kok begitu ya? Misalnya teman-teman mungkin ada yang mau sekarang katekumen karena akan memasuki jenjang pernikahan dan seterusnya, dan cibiran orang itu dia kok gara-gara mau kawin makanya masuk Katolik begitu. Itu banyak teman-teman. Saya aja awalnya seperti itu. Padahal sebenarnya memang betul-betul hanya ingin dibaptis gitu kan. Nah, kalau bagi saya adalah lagi-lagi teman-teman balik lagi sertakan Tuhan gitu. Cerita ke Tuhan, Tuhan, ini kok orang ngomong seperti ini ya. Kira-kira kita harus bersikap seperti apa gitu. Dan pada akhirnya saya gimana ya? Ada ayat-ayat Alkitab tertentu yang saya pakai sebagai dasar pelayanan dan dasar hidup gitu. Semisal yang pertama adalah Mazmur 18 ayat 2 dan 3 bahwa di situ Raja Daud itu mengungkapkan betapa cintanya dia kepada Tuhan sebagai gunung batu, kubu pertahanan, kemudian yang betul-betul jangkar hidupnya gitu. Dan yang kedua adalah setelah menggunakan ayat ini, saya juga ada ayat yang kayak Yesaya 6 ayat 8 bahwa Tuhan karena saya begitu mencintai Anda, ini saya gitu. Tuhan mau pakai seperti apa silahkan. Dan mengutip juga ada 2 santo. Yang pertama Santo Ignatius Ad Maiorem Dei Gloriam, itu menjadi salah satu dasar pelayanan kita ya, menjalani hari-hari itu agar terasa lebih ringan. Dan karena saya mengimani spiritualitas Lasalian, saya mengquote dari Saint John Baptist de La Salle bahwa dia selalu menyerahkan seluruh kegiatan, seluruh hidupnya itu adalah dengan satu pernyataan, Lord, the work is yours. Wow. Tuhan, seluruh kegiatan saya adalah milikmu. Sehingga di setiap saat kita itu selalu tahu bahwa Tuhan bersama kita. Gitu. Immanuel, Allah beserta kita. Seperti itu sih Kak. Teman-teman jangan menyerah. Jangan menyerah teman-teman. Karena kalau hari ini teman-teman masih bangun, masih bisa menonton sharing ini, berarti teman-teman tahu Tuhan pun belum selesai dengan Anda. So, do not give up. Gitu Kak Putra. Ya, wow, luar biasa. Dan terima kasih banyak Kak Gracia untuk waktu dan kesempatannya sudah sharing dalam program Perjalananku Menjadi Katolik. Dan bagi sobat kaum muda dimanapun Anda berada dan juga umat beriman dimanapun berada, semoga kisah perjalanan spiritual dari Kak Gracia dapat menginspirasi Anda dan juga bisa menambah kecintaan kalian kepada gereja yang satu kudus, Katolik dan Apostolik. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya dan salam inspirasi.